해결사에 가깝죠. 변호사 라이센스를 갖춘 최고의 해결사. 제가 봉상필 변호사입니다. 변호사는 편견과 싸우는 사람이라고 생각하는데 나 간다 싸우러. Film diawali oleh laki-laki yang mengendarai mobil dan ngebut di jalanan. Dia tak sadar ternyata ada seorang polisi yang berjaga selagi ia melewati jalanan tersebut. Saat polisi berhasil menghadang, akhirnya mobil tersebut berhenti. Polisi itu meminta pengendara itu untuk mengeluarkan SIM-nya, tapi laki-laki itu malah mengeluarkan uang yang ada di dalam dompetnya. Melihat itu, polisi itu dengan malu-malu meminta uang jika tak mau ditilang. Tapi dengan santainya, pria itu bilang kalau dia mengeluarkan uang dari dompetnya karena uangnya terlalu banyak sampai dompetnya tak bisa ditekuk, bukan mau memberi kepada polisi itu. Pria itu kemudian mengeluarkan SIM beserta kartu namanya. Di sini kita mengetahui bahwa pria ini bernama Sangpil dan merupakan seorang pengacara. Sangpil ternyata sudah tahu nama polisi itu dan sudah mengantongi beberapa bukti bahwa polisi itu beberapa kali pernah melakukan tindakan pemerasan. Polisi itu langsung diam karena memang sudah tertangkap basah kalau dia memang bersalah. Sangpil langsung melanjutkan perjalanannya untuk menyelesaikan sebuah kasus. Dia sampai di sebuah markas gangster dan seorang pria yang ternyata adalah klien Sangpil sedang disiksa. Sangpil langsung keluar dari mobil dengan membawa handphonenya dan mengambil beberapa foto TKP saat kejadian penyiksaan itu berlangsung. Lalu tanpa basa-basi, Sangpil langsung mengancam mereka atas perlakuan penyiksaan pada kliennya itu. Mereka pun marah dan bersiap menghajar Sangpil. Tapi Sangpil tiba-tiba membeberkan semua kesalahan para anggota gangster di sana, dan jika mereka berani bermain kasar, kesalahan mereka akan dibawa ke pengadilan dan mereka bisa dipenjara. Nyali mereka pun menciut, dan akhirnya Sangpil berhasil menyelamatkan kliennya dari penyiksaan. Lalu kita beralih dulu ke sebuah ruang persidangan. Seorang wanita pengacara bernama HJI sedang marah karena klien yang ia bela diputuskan bersalah oleh hakim. Padahal menurut JI, kliennya itu hanya membela diri saja. Merasa bahwa jalannya persidangan tersebut tidak adil, akhirnya JI menonjok hakim yang sedang bertugas kala itu. Karena insiden itu, JI langsung dipecat dari kantor firma hukumnya. Pemberitaan itu lalu menyebar luas seantero kota sehingga tidak ada lagi firma hukum yang mau menerima JI. Kembali pada Sangpil, dia terlihat sedang mengobrol bersama pamannya bernama Paman Choi. Ia mengatakan bahwa ia ingin membuka sebuah firma hukum sendiri di kota kelahirannya, yaitu kota Gisong. Dan kebetulan JI yang sudah tidak memiliki pekerjaan di Seoul memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya juga, yaitu kota Gisong juga. Setelah sampai di kota Gisong, JI langsung pulang ke rumah ayahnya yang membuka usaha studio foto di rumah. Sementara itu, Sangpil juga sudah sampai di kota Gisong dan langsung menuju ke kantor yang dulu merupakan kantor ibunya, yang juga merupakan seorang pengacara terkenal di kota itu dulu. Keadaan kantornya masih sama, namun kantor ini sekarang digunakan oleh sebuah perusahaan gadai hutang piutang yang diketuai oleh Gemkang, sang debt collector. Sangpil pun masuk ke sana, tapi ia berkata ia tak akan meminjam uang. Gemkang sebagai bos di sana merasa terganggu dengan kehadiran Sangpil. Dengan marahnya, Gemkang mengusir Sangpil, mengancamnya dengan kekerasan. Tapi Sangpil terlihat santai dan langsung menghajar mereka semua. Setelah tahu kalau Sangpil jago berkelahi, akhirnya Gemkang dan para anak buahnya terdiam. Sangpil kemudian memberi mereka pilihan, yaitu untuk bekerja menjadi anak buah Sangpil. Mereka pun menyetujuinya. Kini Sangpil pun resmi membuka kantor firma hukum miliknya sendiri dengan anak buah para mantan debt collector itu. Esok harinya di kota Gisong, sebuah persidangan sedang digelar dan dihadiri JI dan juga Sangpil. Sidang itu sedang membahas tentang seorang wanita yang membunuh suaminya karena suaminya sudah melakukan KDRT padanya. Sidang itu dipimpin oleh hakim bernama Hakim Cha. Putusan hakim menyatakan bahwa wanita itu tidak bersalah karena dia hanya membela dirinya saja. Dan keputusannya adalah membebaskan wanita ini dari segala tuntutan. Hakim Cha memang terkenal sebagai hakim yang bijak dan disukai oleh seluruh warga kota Gisong. Pulang dari persidangan, JI pun kembali ke rumah. Tak disangka ia melihat rumahnya sudah diacak-acak oleh kelompok Gemkang. Ternyata ayahnya JI ini sudah berhutang banyak kepada kelompoknya Gemkang demi bisa menguliahkan JI agar bisa menjadi pengacara di kota Seoul. Di tengah perdebatan, Sangpil pun datang untuk menjadi penengah di antara mereka. Ketika JI tahu kalau Sangpil adalah bos dari para debt collector itu, Sangpil langsung ditonjok oleh JI. Akibatnya JI pun masuk ke dalam penjara karena menonjok Sangpil. Malam itu Sangpil sedang berada di kantornya.
Berada di kantor itu membuat ingatannya kembali ke masa lalu, teringat pada ibunya dulu. Saat itu, ketika Sangpil kecil, ia masih ingat melihat ibunya memasuki kantornya dengan panik. Ibunya tiba-tiba menyuruh Sangpil kecil untuk pergi dari kota Gisong menemui pamannya yang ada di kota Seoul. Tentu saja, Sangpil kecil bingung apa yang sedang terjadi pada ibunya ini. Lalu tak lama kemudian, muncul beberapa orang gangster datang mengancam ibu Sangpil untuk memberikan sebuah memory card. Mereka mengancam akan membunuh Sangpil kecil jika memory card itu tidak ia berikan. Akhirnya terpaksa ibunya itu memberikan memory card tersebut. Namun Sangpil kecil langsung menelan memory card tersebut. Terjadilah pergumulan hingga akhirnya ibu Sangpil langsung ditusuk oleh ketua gangster itu yang bernama Oju, kemudian meninggal. Untungnya Sangpil berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari jendela. Sangpil meminta pertolongan seorang pria yang berdiri, tapi tanpa ia tahu ternyata orang itu adalah temannya si gangster dan akhirnya malah menangkap Sangpil. Di dalam mobil, ketika pria itu lengah, Sangpil menggigit tangan si pria hingga menyebabkan mobilnya tak terkendali dan akhirnya kecelakaan. Untungnya Sangpil masih selamat. Sangpil kecil pun berhasil menemui pamannya di kota Seoul. Dia memberitahu bahwa ibunya sudah meninggal di depan matanya karena dibunuh oleh sekumpulan gangster. Di situ, Sangpil berjanji akan menjadi pengacara hebat seperti ibunya dan kembali ke kota Gisong untuk menuntut balas. Keesokan paginya, Sangpil mengunjungi Jae di kantor polisi. Bukan ingin menjenguknya, tapi Sangpil ingin mempekerjakan Jae sebagai asistennya. Awalnya Jae menolak. Pertemuannya dengan Sangpil kemarin masih membuatnya kesal. Tapi Sangpil langsung membeberkan kasus yang dialami oleh Jae yang menyebabkan dia diskors di Seoul beberapa waktu lalu, dan sampai saat ini tidak ada yang mau mempekerjakannya. Jae juga berpikir dia harus membayar hutang ayahnya pada anak buah Sangpil kemarin. Akhirnya dengan terpaksa dia mau bergabung dengan Sangpil. Besoknya dimulailah hari pertama Jae bekerja di firma hukum milik Sangpil. Mereka berdua langsung menangani kasus pertama. Mereka datang ke sebuah penjara yang ada di kota Gisong. Sambil berjalan, Sangpil menjelaskan kasus yang akan mereka tangani ini, yaitu untuk membebaskan seorang pria dari tuduhan pembunuhan. Mereka berdua menunggu di ruang besuk penjara. Lalu tak lama, datanglah seorang napi pria bernama Jungman. Jungman didakwa telah membunuh wali kota Gisong yang terjadi beberapa waktu lalu, dan sidangnya akan diadakan beberapa hari lagi. Sangpil langsung menjelaskan pada Jungman kalau dia akan membantunya keluar dari penjara ini. Tapi sayangnya Jungman sudah punya pengacara lain. Kemudian Sangpil terang-terangan berkata, "Gantilah pengacaramu itu menjadi aku, maka kamu akan dipastikan bisa keluar dari penjara." Ketika mengobrol, Sangpil tidak sengaja melihat sebuah luka gigitan di tangan Jungman. Hal ini mengingatkannya kepada seorang pria yang dulu pernah menculiknya. Pria ini jugalah yang dulu bersekongkol dengan para gangster yang telah membunuh ibu Sangpil. Ternyata kali ini Sangpil akan membantu orang yang sudah mencelakainya di masa lalu. Sementara itu, di kantor firma hukum milik Hakim Cha, terlihat dia sedang bersama dengan seorang pria yang dulunya seorang gangster di kota Gisong. Dialah pria yang dulu membunuh ibu Sangpil yang bernama Oju. Karena saat ini jabatan wali kota sedang kosong, akan diadakan pemilihan wali kota baru di kota Gisong. Dan Hakim Cha menunjuk Oju sebagai kandidat wali kota yang baru. Terlihat Hakim Cha ini punya pengaruh besar di dunia politik di kota Gisong. Bahkan ia bisa dengan mudahnya menunjuk seseorang sebagai wali kota. Di sisi lain, Jae ternyata mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan Hakim Cha. Hakim Cha dengan baik hati membelikan Jae pakaian. Mereka terlihat sangat dekat seperti ibu dan anak saja. Namun tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang merupakan sekretaris dari Hakim Cha. Dia adalah ibu dari teman sekolah Jae dulu. Sedikit flashback, ketika Jae masih duduk di bangku sekolah, terlihat dia datang ke kelas dan melabrak guru yang sedang mengajar. Jae dengan berani menyuruh ibu itu untuk tidak berbuat onar. Tapi ibu itu malah mengancam Jae. Ingatan itu masih membekas di kepala Jae. Tapi Jae masih bisa menahan rasa kesalnya dan pamit dari sana. Hakim Cha dan ibu itu langsung melanjutkan perjalanannya berkunjung ke sebuah panti asuhan di kota Gisong. Sikap Hakim Cha yang dermawan ini sampai diliput oleh TV internasional karena dinilai mempunyai dedikasi yang sangat tinggi terhadap kotanya. Tidak hanya itu saja, Hakim Cha juga masuk ke jajaran wanita paling dihormati pada tahun ini. Kembali pada Sangpil dan Jae, kini mereka sedang menyelidiki kasus pembunuhan wali kota Gisong. Mereka mendatangi TKP pembunuhan dan mengambil beberapa foto. Kebetulan teman Jae yang bernama Yoni, seorang jaksa, datang ke sana juga dan bertanya untuk apa mereka ada di sini. Sangpil menanggapinya dengan santai, kemudian mereka pergi. Setelah dari TKP, Sangpil datang ke kantor pengadilan dan mencegat seorang pengacara bernama Indo. Dia adalah pengacara yang menangani kasusnya Jungman.
Sang Pil tanpa basa-basi meminta kasus Youngman agar diberikan padanya saja. Tentu saja Indo menolaknya dan menganggap remeh Sang Pil. Tapi ternyata Sang Pil sudah menyiapkan sebuah rencana. Terlihat anak buah Sang Pil sudah siap dengan drone-nya untuk mengintai pembicaraan telepon Indo dengan tangan kanan Hakim Cha, yaitu Oju. Ternyata antara pengacara Indo, Hakim Cha, dan Oju, mereka semua bersekongkol dan sudah men-setting supaya Youngman kalah di persidangan nanti. Lalu hari berikutnya, persidangan Youngman atas dakwaan membunuh wali kota mulai digelar. Sang Pil dan Jae datang ke ruangan persidangan tersebut. Di situ pengacara Indo tidak memberikan pembelaan apa-apa sama sekali. Padahal pengacara Indo merupakan pengacara yang tidak pernah kalah sekalipun di setiap kasus. Sang Pil pun memiliki kesimpulan bahwa Indo sudah bersekutu dengan Hakim Cha dalam kasus ini. Setelah selesai persidangan, Sang Pil kembali menemui Youngman dan berkata kalau persidangan tadi sudah disetting sebelumnya. Sang Pil pun memperlihatkan sebuah rekaman yang tadi direkam oleh drone, pembicaraan Indo yang sengaja ingin membuat Youngman kalah. Namun lagi-lagi, Youngman masih saja menolak untuk bekerja sama dengan Sang Pil. Beralih pada Jae yang sedang mengobrol bersama ayahnya tentang ibu Jae. Saat Jae kecil, dia masih ingat terakhir kali bertemu ibunya adalah ketika ibunya pamit untuk pergi keluar. Malam itu, ibunya keluar di tengah hujan karena ingin membelikan Jae harmonika. Namun sejak saat itu, tiba-tiba ibunya tak pernah lagi kembali, hilang secara misterius. Dengan menjadi pengacara, Jae berharap suatu hari nanti bisa menemukan ibunya kembali. Beralih ke dalam penjara, Youngman yang sedang menggosok gigi tiba-tiba diserang oleh napi lain, kemudian mencekiknya. Untungnya Youngman masih bisa membela diri dan selamat. Sang Pil kembali mendatangi Youngman dan menganggap sepertinya Youngman memang sedang diincar untuk dipenjara, bahkan mungkin juga dibunuh. Namun lagi-lagi, Youngman masih saja menolak. Maka mau tak mau, Sang Pil membuka sebuah rahasia masa lalunya, bahwa ia merupakan anak dari seorang pengacara yang sudah dibunuh yang terjadi 18 tahun lalu. Youngman pun terkejut bukan main mendengar penjelasan itu. Sang Pil berkata, "Aku akan mengeluarkanmu dari penjara, kemudian akan membunuhmu. Itulah alasanku ingin mengeluarkanmu dari penjara agar bisa membunuhmu." Setelah mengunjungi penjara, Sang Pil menerima telepon dari Youngman bahwa akhirnya Youngman bersedia mengganti pengacaranya dan kasusnya ditangani oleh Sang Pil. Sepertinya Youngman lebih memilih mati di tangan Sang Pil daripada membusuk di penjara. Setelah menerima telepon dari Youngman itu, Sang Pil terduduk di pinggir jalan. Ingatannya akan ibunya yang terbunuh tiba-tiba muncul lagi dan itu langsung menyerang psikisnya. Dia tampak terguncang hebat. Untungnya paman Sang Pil datang dan membantunya sadar kembali. Di dalam kantornya, Sang Pil mengobrol dengan pamannya dan berkata kalau akhirnya dia bisa bertemu dengan salah satu pembunuh ibunya yang saat ini akan ia bantu keluar dari penjara. Kemudian nanti dia akan membalas dendam. Keesokan paginya, pada saat Jae akan berangkat ke persidangan pertama Youngman bersama Sang Pil, tiba-tiba ia dihadang oleh sekelompok gangster. Kawanan gangster itu menganggap Jae adalah kekasih Sang Pil dan menyanderanya agar Sang Pil datang menemui mereka. Setelah membekap Jae, mereka pun menelepon Sang Pil dan menyuruhnya datang. Tanpa menunda waktu, Sang Pil langsung bergegas menyelamatkan Jae setelah sebelumnya dia meminta bantuan pada anak buahnya untuk mengulur waktu persidangan. Sesampainya di tempat Jae disandera, Sang Pil langsung berkelahi dengan kawanan gangster itu. Sementara itu di tempat lain di ruang persidangan, terlihat asistennya menggantikan Sang Pil. Hakim Cha tak bisa menerima jika pengacara Sang Pil tak hadir dalam persidangan. Suasana dibuat semakin kacau ketika Gemkang dan para anak buahnya membuat keributan sehingga persidangan terpaksa ditunda. Lalu kembali pada Sang Pil, akhirnya ia bisa menyelamatkan Jae dan langsung menuju pengadilan. Akibat perkelahian tadi, Sang Pil terluka di bagian kepalanya. Jae pun membantunya dengan sapu tangannya agar pendarahannya berhenti. Akhirnya mereka berdua pun tiba di ruang persidangan. Sang Pil meminta maaf karena datang terlambat. Setelah kekacauan berhasil diatasi oleh pihak keamanan, sidang pun bisa dilanjutkan kembali. Namun tiba-tiba Jaksa Yoni berkata kalau kericuhan yang tadi terjadi pelakunya adalah anak buah Sang Pil. Persidangan pun akhirnya ditunda lagi dan Sang Pil ditahan karena memang terbukti anak buahnya telah melakukan kericuhan di sidang tadi. Tapi dengan santainya Sang Pil tidak melakukan perlawanan sama sekali karena ternyata hal ini adalah bagian dari skenarionya. Dia akan melakukan sesuatu yang tak terduga. Sementara itu, di kantornya, Oju mendapat info tentang penyekapan Jae tadi yang berhasil digagalkan oleh Sang Pil. Jadi ternyata yang menyuruh para gangster untuk menculik Jae adalah Oju. Sementara di penjara, terlihat Sang Pil masuk ke ruangan dan kebetulan satu sel dengan para anak buahnya. Terlihat Sang Pil dan anak buahnya sangat santai menjalani kehidupannya di penjara karena Sang Pil tahu ini adalah bagian dari rencananya.
Kembali ke kantor Oju, dia tiba-tiba mendapat sebuah kiriman berisi sebuah foto dirinya yang sedang menyembunyikan sebuah jasad pria. Oju langsung kaget, dari mana foto ini didapatkan dan siapa pengirimnya. Sementara itu, di kediaman mewah Hakim Cha, terlihat dia sedang bersantai ditemani ibunya Yoni. Dia bernama Sunja. Sunja sudah tahu kalau Hakim Cha ini seringkali membantu kasus penggelapan, pencurian, dan lain-lain agar bisa diringankan hukumannya atau bahkan dibebaskan dari tuntutan yang semestinya. Ternyata di balik wajah bijaknya yang selama ini diketahui masyarakat, Hakim Cha adalah seorang hakim bertangan kotor. Di penjara, Sang Pil tak bisa tidur karena teringat pada Ji. Ingatannya kembali ketika hari Sang Pil diculik. Ternyata saat itu ada seorang ibu-ibu datang menyelamatkan Sang Pil. Ternyata dia adalah ibu Ji yang waktu itu sedang dalam perjalanan membeli harmonika untuk Ji. Esoknya, Sang Pil dan anak buahnya mulai mengorek informasi dari seorang tahanan. Salah satunya adalah seorang pegawai dari kantor wali kota yang saat ini juga masuk penjara. Sang Pil mengajukan beberapa pertanyaan padanya demi mengungkap kasus pembunuhan wali kota. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Sang Pil dan para anak buahnya bebas dari penjara. Mereka pun langsung bekerja kembali. Sang Pil melanjutkan kasusnya membela Yungman, sementara anak buah Sang Pil datang ke kantor pengadilan berpura-pura menjadi cleaning service. Mereka sudah tahu di sana ada sekretarisnya Oju. Lalu Gemkang sengaja menabrak sekretaris itu dan memasangnya alat perekam ke bajunya. Setelah berhasil menempelkan alat pelacak itu, Sang Pil langsung mengintai sekretaris Oju tersebut. Dia terlihat mendatangi sebuah tempat dan terlihat sedang mengobrol dengan seorang pria. Sang Pil dan anak buahnya langsung menuju ke kediaman pria tersebut. Pria itu pun langsung diancam agar mengaku untuk apa sekretaris Oju menemuinya. Akhirnya dia mengaku kalau dia adalah maklar pembunuh. Pekerjaannya adalah menyediakan pembunuh bayaran pada orang yang ingin menyawanya. Dan waktu itu, Oju meminta seorang pembunuh bayaran untuk membunuh wali kota. Belum selesai pembicaraan itu, si pembunuh bayaran yang dimaksud datang. Dia langsung kabur begitu melihat Sang Pil. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ji yang tadinya menunggu di mobil pun kini ikut mengejar bersama Sang Pil. Pengejaran terus berlanjut hingga di stasiun kereta bawah tanah. Akhirnya, sang pembunuh itu terpojok. Namun tiba-tiba, ia menyandera Ji dengan sebilah pisau. Melihat pisau di leher Ji, tiba-tiba Sang Pil teringat ibunya yang dibunuh dengan pisau juga di masa lalu. Hal itu membuatnya ia hilang kendali dan langsung menghajar pria itu habis-habisan. Si pria babak belur tak berdaya. Sang Pil kemudian memaksa pria ini agar bersaksi di pengadilan nanti. Namun sayang, pria ini malah memilih jalan lain. Dia memilih untuk menabrakkan dirinya ke kereta agar kasus ini tak bisa terungkap. Akibat kejadian itu, Ji terluka dan langsung dibawa oleh Sang Pil untuk dirawat. Di rumah sakit, setelah tersadar dari pingsannya, Ji yang sudah siuman mengatakan bahwa ia ingin terus melanjutkan penyelidikannya. Namun, berita sudah beredar luas bahwa ada seorang pria tak dikenal yang mati terbunuh di rel kereta dan sudah diketahui juga bahwa Ji dan Sang Pil saat itu ada di TKP. Hal ini langsung membuat mereka berdua dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi karena mereka berdua ada di tempat kejadian perkara dan dicurigai mereka berdua lah yang membunuh orang ini. Selesai diinterogasi, mereka keluar dari kantor polisi. Secara tak sengaja mereka bertemu dengan Oju. Sang Pil langsung bertanya apakah Oju adalah otak di balik pembunuhan wali kota Gisong. Namun ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Oju dan berkata kalau dia merupakan teman dekat dari wali kota tersebut. Oju pun langsung pergi meninggalkan Sang Pil. Sang Pil mengantar Ji pulang ke rumahnya karena Ji masih dalam tahap pemulihan. Dia mengantarkan Ji masuk ke dalam rumah dan langsung disambut oleh ayah dari Ji. Ayah Ji menawarkan Sang Pil minum teh sebentar dan berbincang-bincang di dalam rumah. Setelah selesai mengobrol, Sang Pil langsung kembali ke kantornya. Sesampainya di kantor, Sang Pil meminta asistennya yaitu Kwang So untuk bisa membuka sebuah ponsel. Ternyata ponsel itu adalah milik si pembunuh yang berhasil Sang Pil ambil sebelum dia mati. Sayangnya ponsel itu menggunakan penguncian sidik jari dan Kwang So membutuhkan sidik jari orang tersebut supaya bisa membukanya. Maka Kwang So dan Gemkang datang ke sebuah rumah pemakaman tempat mayat pembunuh yang tertabrak kereta kemarin disimpan. Segala upaya mereka lakukan hingga akhirnya ponsel itu bisa terbuka. Misi pun berhasil. Lalu malam harinya di kantor Sang Pil, Paman Choi yang merupakan seorang bos mafia mendatangi kantor Sang Pil. Ternyata hal ini juga diketahui oleh seorang mata-mata dari Oju dan menyampaikan kepada Oju bahwa seorang bos mafia besar punya satu hubungan dengan Sang Pil. Tentu saja Oju heran, sebetulnya Sang Pil ini siapa? Kemudian tak lama, Oju diberitahu ada seorang saksi yang ingin mengobrol dengan Oju untuk memberikan fakta tentang kematian wali kota. Pria ini pun ditemui oleh Oju di sebuah gedung yang masih dibangun. Pria ini berkata bahwa ia melihat seorang pria yang membunuh Pak Wali Kota pada malam itu dan pastinya pelakunya bukan Yungman
karena orangnya lebih tinggi dan lebih ramping dari Yungman. Saksi kunci yang satu ini tentunya dirasa sangat berbahaya jika ia bersaksi di persidangan. Maka Oju pun menyuruh ajudan yang menendangnya dari gedung tersebut. Dia pun langsung tewas. Setelah membunuh seorang saksi, Oju melakukan sebuah pertemuan dengan para petinggi di Gisong. Dia berencana untuk membangun proyek mega besar bernama proyek Golden City di kota Gisong. Selesai acara tersebut, Oju pun pulang. Namun Sang Pil mengikutinya dari belakang. Lalu sebuah panggilan masuk di ponselnya Oju. Ternyata nomornya adalah nomor sang pembunuh wali kota. Ia sengaja memanas-manasi Oju, seolah berkata bahwa Sang Pil akan mengungkap kasus pembunuhan wali kota ini dan Oju akan terseret sebagai pelakunya. Sementara itu, di pinggir pantai, terlihat beberapa polisi yang sedang mengangkut seorang mayat yang diduga mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari tebing. Ternyata dia adalah pria yang ditendang oleh ajudannya Oju kemarin malam, dibuat seolah-olah dia mati mengakhiri hidupnya sendiri. Kembali pada Sang Pil, di kantornya ia sedang menyalakan proyektor, memperlihatkan tentang kasus yang sedang ditanganinya. Terpampang juga foto Jei dan ibunya. Dia teringat lagi betapa Sang Pil sangat berterima kasih pada ibu Jei karena telah menyelamatkan dirinya. Dia pun berjanji pada dirinya sendiri akan menjaga dan melindungi Jei apapun yang terjadi sebagai balas budi. Lalu keesokan harinya, Sang Pil memutuskan ingin menangkap seorang broker pembunuh bayaran yang waktu itu pernah ia ancam kemarin. Sang Pil pun pergi bersama Jei dan Gemkang. Mereka akhirnya sampai di sebuah tempat. Terlihat broker itu sedang mengobrol dengan ibunya. Ketika keadaan sepi, broker itu langsung ditahan oleh Gemkang. Tapi dia melawan dan nekat kabur mengendarai mobil, sehingga aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Namun akhirnya dengan kelihayan Sang Pil mengendarai mobil, ia bisa menangkapnya. Pria itu pun ia bawa ke sebuah tempat penting. Di sana, ternyata sedang diadakan acara peresmian patung ayah dari Hakim Cha, yang dulu terkenal sebagai hakim bijak yang melegenda. Sang Pil datang dan langsung membawa pria itu ke hadapan para wartawan yang hadir. Sang Pil memberitahu kalau orang yang ia tangkap ini adalah seorang perantara pembunuh bayaran. Dan pembunuh bayaran itulah yang membunuh wali kota, bukan Yungman. Hakim Cha dan Oju yang ada di sana terlihat sangat marah, kemudian pergi ke dalam ruangan. Hakim Cha langsung memarahi Oju, kenapa fakta yang sepenting itu bisa bocor dan diketahui oleh Sang Pil. Oju hanya bisa meminta maaf. Di sini terlihat jelas kalau otak dari pembunuhan itu ternyata adalah Hakim Cha. Sang Pil kemudian mendatangi Hakim Cha. Hakim Cha kemudian berkata, ketajamanmu pada fakta sama seperti ibumu dulu. Ternyata Hakim Cha sudah tahu kalau Sang Pil ini adalah anak dari seorang ibu yang dulu dibunuh oleh Oju. Jei yang juga ada di sana hanya bisa terdiam mendapat sebuah fakta kalau Hakim Cha tidaklah sesuci yang ia kira selama ini. Malam harinya, Jei dan Sang Pil berjalan sambil mengobrol. Jei masih sulit percaya kalau Hakim Cha ada di balik pembunuhan wali kota. Adegan kemudian flashback ke masa kecil Jei yang menangis di tengah hujan mencari-cari ibunya. Kebetulan Hakim Cha lewat di situ, lalu mendatangi Jei kecil yang sedang menangis. Hakim Cha kemudian berjanji akan menemukan ibu Jei. Tak hanya sampai di situ, ternyata Hakim Cha juga sedikit banyak sudah berkontribusi dalam kehidupan Jei dari kecil sampai besar. Maka dari itu, Jei sulit menerima kalau Hakim Cha adalah seorang yang jahat. Baginya, Hakim Cha adalah penolongnya. Keesokan harinya, Jei menemui Hakim Cha secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Sang Pil. Jei mencoba bertanya apakah benar semua yang dikatakan Sang Pil kemarin. Hakim Cha tak menjawab banyak dan berpesan sebaiknya Jei jangan dekat-dekat Sang Pil karena menurutnya Sang Pil hanyalah orang yang tak suka pada dirinya. Hakim Cha bahkan meminta Jei untuk pindah kerja dengan tujuan menjauhi Sang Pil. Beralih pada Oju, dia terlihat sudah mulai melakukan kampanye untuk menjadi wali kota. Di tengah-tengah pembicaraan dengan tim suksesnya, Sang Pil datang dan membicarakan tentang broker yang mengenalkan Oju dengan pembunuh wali kota. Ia juga datang dengan bukti ponsel milik pembunuh bayaran tersebut. Sang Pil juga berkata, si maklar itu akan bersaksi di persidangan nanti dan semua fakta akan terungkap. Hari persidangan pun tiba. Terlihat si broker sudah siap memberikan kesaksian. Ketika ditanya, awalnya si broker tak mau mengaku dan tidak mengenal pembunuh bayaran yang dimaksud. Tapi Sang Pil sudah mengantisipasi hal ini. Dia menyuruh anak buahnya untuk membawa ibu dari broker tersebut agar menekan si broker untuk berkata yang sejujurnya. Ketika melihat ibunya, hatinya luluh. Dia tak mau terlihat sebagai orang jahat di depan ibunya itu. Akhirnya dia mengakui semua perbuatannya kalau dia pernah mengenalkan seorang pembunuh bayaran pada sekretaris Oju. Hasil persidangan pun kini punya terdakwa baru, yaitu sekretaris Oju. Tapi selesai sidang, Oju langsung menyuruh sekretarisnya untuk kabur agar jangan sampai fakta ini melebar pada dirinya.
Oju kemudian datang mengunjungi Yungman yang masih di penjara karena bukti kalau dia tak bersalah belumlah kuat. Dia membawa sebuah rekaman video pada saat terbunuhnya wali kota. Di situ terlihat seorang pria tak dikenal dengan sengaja menempelkan darah wali kota di baju Yungman dan memakai sepatunya untuk memanipulasi TKP agar terlihat Yungmanlah pembunuhnya. Oju kemudian berkata, "Gantilah pengacaramu lagi dari Sangpil menjadi pengacaraku. Maka aku akan membawa bukti video ini ke pengadilan dan kau akan langsung dibebaskan." Di sini Yungman bimbang apakah harus mengganti pengacaranya atau tetap mempercayai Sangpil. Sementara itu Sangpil mendapati Jae ada di ruangannya. Sangpil mencoba mengajaknya mengobrol, tapi Jae terlihat serius dan berkata ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Jae menyentuh sebuah patung, kemudian sebuah proyektor menyala, memperlihatkan foto-foto seluruh petinggi Gisong, termasuk foto Jae dan ibunya. Jae lalu meminta penjelasan pada Sangpil, apa yang sebenarnya terjadi dan siapa dirimu sebenarnya. Sangpil pun tak bisa merahasiakannya lagi, dan dia pun menjelaskan semuanya, maksud kedatangannya ke kota Gisong ini. Sangpil menjelaskan apa yang terjadi pada ibunya dan juga ibunya Jae, bahwa itu semua adalah perbuatan dari Hakim Cha. Tentu saja Jae sangat tertampar dengan sebuah fakta ini. Jae langsung lari dari kantornya menuju ke pinggir pantai untuk menenangkan pikirannya, berusaha menerima sebuah kenyataan pahit ini. Lalu ketika malam semakin larut, akhirnya Jae bisa lebih tenang dan tertidur di sofa kantor. Keesokan harinya Jae kembali mengobrol dengan Sangpil. Sangpil kembali bercerita kalau pada malam penculikan, ibu Jae menolong dirinya dari Yungman yang menculiknya. Mendengar fakta itu, Jae langsung menemui Yungman dan bertanya, bukankah pada malam penculikan Sangpil kecil ada seorang wanita yang menolong Sangpil? Yungman terkejut dari mana Jae tahu akan hal ini. Jae berkata, wanita itu adalah ibuku. Di mana dia sekarang? Yungman hanya bisa menatap penuh keterkejutan, tak bisa menjelaskan kemana ibu Jae itu menghilang. Malam harinya, Jae pulang ke kantor dan tiba-tiba memeluk Sangpil dari belakang. Semua fakta kebenaran yang ia terima dalam beberapa hari ini membuatnya lelah, tapi dia merasa lega. Jae kini juga memahami seperti apa Sangpil hidup selama ini, yang sama dengan Jae, hidup tanpa sosok seorang ibu. Keesokan paginya, mereka kembali bekerja. Lalu ketika membuat kopi, tiba-tiba seorang wanita datang. Dia adalah adik Gemkang. Adik Gemkang adalah seorang debt collector juga, dan terlihat lebih jago menagih hutang daripada kakaknya sendiri. Beralih ke penjara, Oju terlihat sedang mengunjungi Yungman lagi. Oju mengira Yungman sudah memutuskan untuk mengganti pengacaranya, tapi Yungman malah meminjam ponsel Oju. Dia menelpon Sangpil dan menjelaskan kalau Oju punya bukti video kalau dirinya tak bersalah. Yungman bertanya apakah Sangpil sanggup mengeluarkannya dari penjara meski tanpa bukti video. Sangpil memastikan ia tetap bisa mengeluarkannya dari penjara meskipun tanpa video bukti tersebut. Setelah mengetahui keberadaan video tersebut, Sangpil dan Jae langsung datang ke kantor kejaksaan dan bertemu dengan seorang pria yang ternyata dia adalah bawahannya Jaksa Yoni. Ternyata pria yang ada di dalam video itu adalah dirinya. Ia pun langsung panik dan mendatangi Oju. Dia takut dirinya terseret kasus ini dan meminta pertanggungjawaban Oju yang telah menyuruhnya. Tapi sesampainya di tempat Oju, Oju bersikap cuek dan berkata kalau kau hanyalah boneka bagiku. Dalam video itu ternyata bukan pria itu saja yang merupakan hal penting. Terlihat juga sebuah truk barang di sana, dan kemungkinan truk itu punya kamera dashboard yang mengarah ke lokasi pembunuhan wali kota. Sangpil pun segera mencari truk itu untuk mengambil rekaman dari kamera dashboardnya. Sementara itu kita beralih pada Hakim Cha yang terlihat sedang diwawancara sebagai kandidat kuat menjadi seorang ketua Mahkamah Agung. Kejayaannya di Gisong ternyata akan mengantarkan jabatannya lebih tinggi lagi. Malam itu, selesai wawancara, dia melihat patung ayahnya dan teringat saat pemakaman ayahnya dulu. Namun di saat malam pemakaman itu, ada seorang pria di kamar mandi yang merasa lega karena kematian ayah Hakim Cha. Hakim Cha yang tak sengaja menguping itu langsung marah dan emosi. Malam itu juga, Hakim Cha membuntuti orang itu dan menabrak mobilnya. Ketika orang itu keluar, tanpa belas kasihan, Hakim Cha langsung menabrak orang tersebut hingga mati. Hakim Cha kemudian menelpon Oju untuk membereskan mayat si pria. Kejadian inilah yang tak sengaja dilihat oleh ibu Jae yang kemudian ia foto. Kembali pada Sangpil, pagi itu Sangpil langsung meminta Jae dan para anak buahnya untuk mencarikan truk itu dan mengambil rekaman kamera dashboardnya. Pagi itu, ternyata Sangpil juga mulai mempekerjakan adik Gemkang untuk membantunya menangani kasus ini. Dan ternyata adik Gemkang bernama Gemja ini memang bekerja dengan baik. Dia berhasil menekan pemilik perusahaan truk agar truk-truknya diizinkan untuk diperiksa. Di sisi lain, ternyata pagi itu juga merupakan sidang lanjutan Yungman atas dakwaan pembunuhan wali kota. Di sidang itu, Sangpil dan Yungman masih melakukan pembelaan kalau Yungman merasa dijebak dan bukanlah pembunuh wali kota.
Sementara itu di perusahaan truk, akhirnya Jae berhasil menemukan truknya dan rekaman di TKP itu juga masih ada. Dia pun segera datang ke persidangan dan memberikan kode kalau bukti rekaman sudah ia dapatkan. Sang Pil langsung memberitahu pada Hakim Cha kalau dia punya bukti rekaman tak terbantahkan kalau di TKP saat itu terjadi manipulasi agar seolah-olah Youngman lah pembunuhnya. Yoni sebagai jaksa penuntut awalnya menolak usulan bukti itu karena bukti itu baru saja datang. Namun ketika mereka bertiga berembuk, Sang Pil memastikan bukti ini akan membuka semua kebenaran yang ada. Akhirnya Yoni mengizinkan bukti itu untuk diperlihatkan. Jae langsung memberikan rekaman itu pada Sang Pil dan rekaman mulai diputar. Di layar terlihatlah seorang pria, yaitu bawahan Yoni sendiri, sedang memanipulasi TKP. Rekaman itu tak bisa dibantah lagi. Jaksa Yoni sudah tidak bisa mengelak lagi dan mengaku bahwa kejaksaan sudah bersalah, telah mendakwa Youngman dan membebaskan terdakwa dari semua tuduhan. Hakim Cha akhirnya memutuskan bahwa Youngman tak bersalah dan semua dakwaan juga tuntutan dicabut. Hari itu juga Youngman keluar dari penjara. Ia langsung mendatangi rumah sakit tempat istrinya dirawat. Tapi sayangnya kondisi istrinya semakin menurun. Lalu tak lama kemudian setelah istrinya mengucapkan kata-kata terakhir, dia meninggal. Setelah itu Youngman tiba-tiba menelepon seorang wanita yang saat ini berada di Thailand. Youngman berkata bahwa anakmu sudah menyelamatkanku. Ternyata itu adalah ibunya Jae. Dia masih hidup. Sementara itu, Yoni yang telah kalah dalam persidangan tadi pagi merasa kesal melihat berita kalau dirinya dianggap tak becus sebagai jaksa. Malam itu, akhirnya dia meminta pada Hakim Cha agar bisa menjadi seorang jaksa yang lebih kuat lagi. Hakim Cha pun mengajak Yoni ke sebuah tempat perkumpulan di mana para petinggi kota Gisong berkumpul. Di waktu yang bersamaan, Sang Pil dan Jae sedang membedah kasus yang terjadi di kota Gisong. Mereka menargetkan para petinggi kota Gisong yang selama ini melakukan cara licik untuk menguasai kota, tapi tak tersentuh oleh hukum. Para petinggi itu semuanya patuh di bawah kekuasaan Hakim Cha yang saat ini sedang melakukan pertemuan rutin. Mereka dijuluki Sang Tujuh, yaitu 7 orang paling berkuasa di kota Gisong. Akhirnya hari pemilihan wali kota pun tiba. Dan seperti yang bisa ditebak hasilnya, Oju berhasil menjadi wali kota. Berita itu ditayangkan di semua media TV. Sementara itu di pinggir pantai, Youngman terlihat sedang menabur abu mendiang istrinya. Sang Pil mendatangi Youngman dan memperingatkan bahaya yang akan menghadang Youngman. Setelah Oju menjadi wali kota, kekuasaannya semakin kuat dan bisa saja Youngman menjadi incarannya mulai sekarang. Dan betul saja, Youngman mulai diikuti oleh bawahan Oju. Untungnya Sang Pil juga mengawasi Youngman. Sang Pil mencoba melindungi Youngman dengan menghalangi mobil bawahan Oju sehingga Youngman bisa kabur dari kejaran mereka. Tak hanya itu, Sang Pil juga sudah memasangi pelacak di ponsel Youngman. Alat pelacak ini kemudian dipantau agar bisa memberikan info GPS pada Sang Pil. Youngman yang lepas dari kejaran bawahan Oju teringat kembali kejadian 18 tahun lalu. Saat itu, Ibu Jae berhasil menyelamatkan Sang Pil kecil. Youngman yang waktu itu masih berkomplot dengan Oju langsung mengancam Ibu Jae karena telah membuat Sang Pil kecil kabur. Tapi Youngman tidak sampai hati untuk membunuh Ibu Jae. Dia pun menyuruhnya pergi ke luar negeri agar membuat seolah-olah Ibu Jae sudah mati. Akhirnya Ibu Jae memutuskan untuk pergi ke negara Thailand. Kembali pada Youngman, dia tiba di sebuah parkiran mobil. Dia membuka bagasi mobil berisi sebuah pistol dan juga foto bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Oju bersama dengan Hakim Cha. Tak lama kemudian, Jae dan Sang Pil juga sampai di tempat parkiran itu berkat pelacak yang ia tanamkan di ponsel Youngman. Mereka berhasil menemukan sebuah mobil yang bagasinya berisi dokumen lengkap bukti kejahatan Oju selama ini. Telepon Jae berbunyi dari Youngman. Youngman berkata, bawalah semua dokumen itu untuk menangkap Oju dan semua anggota Sang Tujuh untuk membersihkan kota Gisong dari cengkraman jahat mereka. Setelah itu Youngman datang ke sebuah restoran langganan Oju. Youngman langsung menodongkan pistol ke kepala Oju dan ingin membunuhnya. Tapi ada keraguan dalam diri Youngman, dia tak berani membunuh Oju. Oju malah berbalik menyerang Youngman hingga pingsan. Youngman pun dibawa oleh bawahan Oju untuk disekap. Di tempat lain, para petinggi berkuasa sedang merayakan Oju yang sebentar lagi akan dilantik menjadi wali kota. Di tengah pembicaraan, Oju berkata bahwa saham dari Oju Group miliknya akan ditransfer ke orang yang ia percayakan, yaitu seorang direktur bank. Hakim Cha yang menjadi pemimpin tertinggi di antara mereka merasa senang karena semua kekuasaan kota Gisong masih ada di tangannya. Kembali ke kantor Sang Pil, ia sedang membuat rencana untuk menangkap para petinggi kota Gisong hasil dari dokumen yang diberikan Youngman. Mereka memutuskan untuk mengincar sang direktur bank dulu. Mereka akan membutuhkan bantuan seorang jaksa dari Seoul.
Dia adalah kenalan Sang Pil di Seoul. Bahkan, ia adalah seorang jaksa yang pernah menjebloskan Sang Pil ke dalam penjara waktu Sang Pil masih muda dan jadi berandalan. Seng Bum adalah jaksa yang tegas, dan Sang Pil percaya dia bisa membantunya mengungkap kasus di kota Gisong. Untungnya, Seng Bum mau bekerja sama dan bersedia datang ke Gisong untuk membantu Sang Pil. Tidak hanya itu saja, Sang Pil juga akan bekerja sama dengan reporter TV yaitu Kyung Jin. Sang Pil menyerahkan bukti dokumen mengenai kasus korupsi yang dilakukan Direktur Bank Gisong dan memintanya untuk menyiarkannya ke media. Hari pertama Oju menjadi wali kota dan menginjakan kaki di gedung balai kota tentunya dengan perasaan yang senang dan sombong seperti biasanya. Lalu tiba-tiba sebuah berita di TV mengejutkan Oju karena kejaksaan sedang menggeledah kantor sang Direktur Bank atas tuduhan memberi pinjaman pada banyak perusahaan palsu. Di luar kantor wali kota, Kwang So dan Gem Kang melihat Oju keluar dan memberikan informasi kepada Sang Pil bahwa sepertinya Oju akan pergi ke tempat Hyung Man berada. Dan benar saja, Oju ternyata menuju tempat Hyung Man yang sedang disiksa di sebuah gudang. Namun Oju pergi lagi sebelum Sang Pil datang. Ketika Sang Pil tiba di sana, hanya ada para anak buah Oju yang langsung menghadang Sang Pil. Terjadilah perkelahian antara Sang Pil dan mereka. Hingga pada akhirnya Sang Pil berhasil menumbangkan mereka semua. Namun sayang, Hyung Man sempat diserang dan terluka cukup parah. Sang Pil mencoba untuk menyelamatkannya, namun Hyung Man ternyata sudah tak kuat menahan rasa sakit. Dalam kata-kata terakhirnya, Hyung Man merasa senang karena Sang Pil pernah menjadi pengacaranya. Lalu Hyung Man pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di acara pemakaman Hyung Man, Oju datang memberi penghormatan terakhir. Tapi Jae tak merasa hormat sedikit pun pada Oju. Malah dia berkata, dia dan Sang Pil sudah tahu bahwa penyebab kematian Hyung Man adalah karena disiksa oleh anak buah Oju atas perintahnya. Di acara pemakaman itu juga, Jae terlihat berjalan mendekati seorang wanita. Wanita itu tampak kaget ketika berbalik. Mereka pun saling bertatapan. Tapi tampaknya Jae tak mengenali sosok wanita di depannya itu. Mungkin karena sudah 18 tahun tak bertemu. Sementara wanita itu langsung berlari dan menjatuhkan kacamatanya. Ternyata wanita itu benar adalah ibunya Jae. Beralih ke rumah Hakim Cha. Terlihat seorang pria sedang mengunjungi rumahnya. Ternyata itu adalah ayah dari Jae. Hakim Cha sengaja mengundangnya untuk memintanya memfoto Hakim Cha untuk biografi terbarunya. Hakim Cha juga berkata kalau dia sudah mencarikan Jae pekerjaan di kantor hukum yang bagus agar ia tidak perlu lagi bekerja dengan Sang Pil. Ternyata semua itu Hakim Cha lakukan agar Jae jauh dari Sang Pil hingga nanti dia bisa menyingkirkan Sang Pil sepenuhnya. Sesampainya di depan rumah Jae, Sang Pil yang sedang menggendong Jae karena sedang mabuk kepergok ayahnya yang baru saja datang. Tanpa basa-basi, ayahnya menyuruh Jae langsung masuk ke rumah. Ayahnya memberitahukan Jae tentang apa yang sudah dibicarakan dengan Hakim Cha. Jae akhirnya memberitahu bahwa Hakim Cha adalah sosok yang jahat. Namun ayahnya tak percaya dan langsung menampar Jae. Jae pun datang ke kantor Sang Pil karena bertengkar dengan ayahnya itu dan meminta untuk tinggal di situ untuk sementara waktu. Mereka pun kemudian berbincang di balkon sambil menikmati kopi malam. Jae berkata, tak lama lagi adalah ulang tahun ibuku. Selama 18 tahun aku tak pernah merayakannya, ucapnya. Sang Pil merasa iba pada Jae. Sementara itu beralih pada pamannya Sang Pil yaitu Paman Choi. Ternyata ia mendapat informasi dari Hyung Man sebelum ia meninggal bahwa ibunya Jae masih hidup. Ia juga mendapatkan info mengenai seorang wanita dari Thailand yang sudah mendarat di Gisong beberapa hari lalu. Keesokan harinya, Oju mendatangi penjara kota Gisong dan mendatangi Direktur Bank, lalu mengancamnya agar jangan menyebutkan nama Oju pada saat interogasi nanti, atau ia akan melukai anak perempuannya. Setelah didesak oleh Oju, si Direktur Bank diinterogasi oleh jaksa Seng Bum. Si Direktur Bank pun mengaku perbuatannya hanya dilakukan oleh dirinya sendiri, bukan atas perintah siapapun. Saat interogasi belum selesai, Seng Bum dipanggil oleh kepala jaksa dan berkata kalau kasus si Direktur Bank akan ditutup karena dianggap tak cukup bukti. Kepala jaksa ini ternyata adalah anggota dari Sang Tujuh, bawahan langsung Hakim Cha. Seng Bum mendatangi kantor Sang Pil dan bercerita tentang kasus yang ditutup tiba-tiba oleh kepala jaksa. Ia beranggapan pastilah Oju sudah mengancam si Direktur Bank. Sementara itu, di luar kantor Sang Pil, Ibu Jae diam-diam memperhatikan Jae dari jauh. Tampaknya Ibu Jae sudah rindu pada Jae, putrinya. Paman Choi tiba-tiba menghadangnya dan mengajaknya bicara. Paman Choi menjelaskan bahwa apabila Jae tahu ibunya masih hidup, ini bisa membahayakan hidup Jae. Ibu Jae berkata, ia hanya ingin bersama keluarganya lagi. Paman Choi akhirnya membuat suatu rencana untuk Ibu Jae. Setelah berbincang dengan ibunya Jae, Paman Choi mengajak Sang Pil untuk bertemu. Di pinggir laut mereka pun mengobrol. Dalam obrolannya, Sang Pil meminta Paman Choi untuk mengawasi Jae, karena setelah Oju makin berkuasa, dia bisa saja mengincar Jae.
Dari kejauhan terlihat Aju dan Oju mengawasi mereka berdua dan memberitahu info ini pada Oju. Sementara itu, Jae yang masih marahan dengan ayahnya memutuskan untuk tinggal di rumah Gemja untuk sementara waktu. Dia mendapatkan pesan dari ayahnya, meminta maaf pada Jae karena waktu itu menamparnya. Keesokan paginya, Paman Choi mulai mengawasi Jae atas permintaan Sang Pil. Tapi di tengah jalan, ia malah dihadang oleh para anak buahnya Oju. Beralih di kediaman Hakim Cha, ternyata ibu Jae diam-diam dimasukkan menjadi tukang pijat Hakim Cha oleh Paman Choi karena tukang pijat yang sebelumnya sudah dipecat. Sekretaris Hakim Cha, Sunja, tidak tahu hal ini dan menerima dia sebagai tukang pijat barunya Hakim Cha. Kembali pada Jae dan Sang Pil, di kantor Jae tiba-tiba dibelikan baju oleh Sang Pil dengan alasan ada meeting di luar. Tapi ternyata Sang Pil mengajak Jae ke sebuah bukit. Di sana Sang Pil mengajak Jae ke atas bukit untuk merayakan hari ulang tahun ibunya Jae. Perhatian Sang Pil ini membuat Jae bahagia dan terharu dan berterima kasih pada Sang Pil karena telah mengingat ulang tahun ibunya itu. Beralih kembali pada Paman Choi, kini ternyata dia dibawa ke kantornya Oju. Oju meminta Paman Choi untuk kembali ke Seoul bersama dengan Sang Pil agar tidak lagi membuat kekacauan di kota Gisong. Namun Paman Choi menolak permintaan itu mentah-mentah. Karena Oju sudah tahu Paman Choi tak bisa diajak kerjasama, dia melakukan cara kotor. Paman Choi tiba-tiba disuntik obat bius dari belakang oleh bawahan Oju. Paman Choi seketika kehilangan kesadaran dirinya dan ambruk di lantai. Ketika tersadar, Paman Choi sudah berada di atap bangunan dan diancam akan dibunuh. Bawahan Oju pun menelepon Sang Pil dan berkata kalau pamannya itu sedang disandra. Sang Pil langsung bergegas menuju lokasi. Awalnya Jae ingin ikut, tapi karena Sang Pil tahu ini bakal berbahaya, dia meminta Jae untuk tetap di kantor. Sampai di sana, Sang Pil melihat pamannya digantung di ujung atap siap untuk dijatuhkan. Dia berlari dan menghajar para anak buah Oju. Sang Pil pun segera berusaha menyelamatkan pamannya. Tapi genggamannya melemah dan tangannya tak kuat lagi. Pamannya juga tahu dia pasti akan mati jatuh dari atap. Hingga akhirnya Paman Choi terlepas dari genggaman Sang Pil dan tewas. Tapi sayangnya, Sang Pil malah dituduh sebagai pembunuh pamannya sendiri. Para polisi datang dan menangkapnya atas tuduhan pembunuhan. Tak lama setelah kejadian itu, berita Sang Pil ditangkap langsung disiarkan di televisi dan dilihat santero warga Gisong, termasuk Hakim Cha yang juga menonton berita tersebut. Tak lama setelah berita itu disiarkan, banyak polisi dan jaksa langsung menggeledah kantor Sang Pil untuk mengumpulkan bukti-bukti. Naasnya, jaksa yang menggeledah adalah Seung Bum dan Yoni. Di kantor itu ternyata ditemukan sebuah obat bius yang entah milik siapa. Hal itu memperkuat bukti bahwa Paman Choi yang dibius sebelum jatuh dari atap adalah perbuatan Sang Pil. Semua anak buah Sang Pil juga dibawa untuk diinterogasi. Selagi anak buah Sang Pil diinterogasi di kantor polisi, Jae langsung menemui Sang Pil untuk mengatakan bahwa Jae siap menjadi pengacara Sang Pil dan akan segera mengeluarkannya dari penjara karena dia yakin kalau Sang Pil ini jelas-jelas dijebak. Di sisi lain, berita tertangkapnya Sang Pil ternyata tidak membuat Hakim Cha senang. Ini karena Oju kali ini bertindak sendiri tanpa membicarakannya dengan Hakim Cha terlebih dulu. Oju yang sekarang memiliki kekuasaan di Gisong merasa bahwa siapa saja yang menghalangi jalannya bisa ia singkirkan dengan mudah, seperti Sang Pil dan juga pamannya. Keesokan paginya, Jae menemui Hakim Cha dan meminta agar Sang Pil bisa keluar dari penjara untuk sementara untuk melakukan penghormatan terakhir kepada pamannya. Permintaan ini disetujui oleh Hakim Cha. Dan anehnya, sebagai gantinya Hakim Cha justru meminta Jae untuk bisa memenangkan sidang dan membebaskan Sang Pil. Kenapa Hakim Cha ingin Sang Pil tidak jadi di penjara? Saat di pemakaman pamannya, Sang Pil datang dengan dijaga polisi. Tangan kanan Paman Choi bernama Mang Be langsung marah ketika melihat Sang Pil. Di penghormatan terakhir itu, tangis Sang Pil tak terbendung. Ia tertunduk lesu dan menangis karena satu-satunya keluarganya kini telah tiada. Sekembalinya Sang Pil ke penjara, ia didatangi oleh Oju dan Sang Pil tahu kalau Oju lah yang menjebak dia selama ini. Tapi di sini Sang Pil sudah bisa mulai santai dan tenang. Kemudian memberitahukan kepada Oju kalau Hakim Cha justru ingin ia dirinya tak dipenjara. Pernyataan itu membuat Oju kaget. Dan melihat reaksinya, Sang Pil sudah bisa menyimpulkan kalau sekarang ini Oju sudah tidak sejalan dengan Hakim Cha. Scene beralih ketika Jae dan Kwang So mendatangi TKP dan melihat area sekitar untuk mengumpulkan beberapa bukti. Dan ternyata TKP-nya sudah dibersihkan oleh anak buah Oju. Jae hanya bisa memfoto beberapa kali di sana sebagai bukti pembelaan di persidangan nanti. Kemudian hari persidangan Sang Pil pun tiba. Persidangan dimulai dan terlihat dari pihak jaksa menghadirkan seorang saksi yang katanya melihat saat kejadian pembunuhan di atap itu berlangsung. Namun Jae langsung memberikan pertanyaan yang sulit dijawab saksi. Kesaksiannya mempunyai bukti yang lemah, tak sesuai dengan fakta yang ada di TKP. Jadi kemungkinan saksi ini merupakan seorang saksi yang sengaja dibayar.
Karena saksi yang kurang kredibel, kesaksiannya dihentikan dan sidang diistirahatkan sejenak. Setelah sidang dilanjutkan, jaksa penuntut pun membeberkan kira-kira motif apa yang masuk akal ketika Sangpil bisa membunuh pamannya. Ternyata ketika pamannya terbunuh, terungkap fakta yang akan menerima uang dari asuransi kematian pamannya adalah atas nama Sangpil. Jadi bisa saja Sangpil ingin mengambil uang asuransi pamannya itu. Sangpil sendiri terkejut, ia tak percaya dirinya akan difitnah sejauh ini. Persidangan hari itu pun selesai, tapi belum ada keputusan dari pihak hakim sehingga akan dilanjutkan lain hari. Selesai persidangan, Jay pulang bersama beberapa temannya. Tiba-tiba ibu Jay muncul dan berkata ingin difoto untuk pembuatan KTP. Jay pun mempersilakannya duduk untuk difoto. Tapi ketika Jay cukup lama memperhatikan wajahnya dari lensa kamera, dia tiba-tiba berkata, "Wajah Anda mirip ibu saya." Seketika ibu Jay terharu mendengarnya. Lalu datanglah ayah Jay. Karena takut ketahuan, ibu Jay langsung kabur. Esok harinya, ibu Jay langsung mendatangi kantor Sangpil dan mengenalkan diri sebagai seorang tukang pijat dari Hakim Cha. Ia juga mengaku bahwa pamannya Sangpil lah yang membantunya menyusup menjadi tukang pijat di rumah Hakim Cha itu. Hal ini membuat Jay kaget. Apalagi ibu Jay memberikan foto kejadian pembunuhan beberapa tahun lalu. Terlihat Hakim Cha ada di lokasi itu. Scene berpindah ke penjara, di mana Sangpil yang sendirian dipanggil oleh seorang narapidana lainnya yang ternyata salah satu anak buah paman Choi dulu. Pria yang dijuluki Scorpion ini mendapatkan info kalau Sangpil telah membunuh paman Choi, atasannya. Dia pun membawa Sangpil ke gudang dan mulai menghajarnya. Sangpil mencoba menjelaskan kalau semua itu hanyalah fitnah, tapi Scorpion tak mau tahu. Dia bahkan bersiap untuk menusuk Sangpil, namun karena ada rasa tak tega, dia ragu. Tapi tanpa diduga, Sangpil justru menarik tangan Scorpion agar dirinya tertusuk, untuk menunjukkan kalau Sangpil tak bersalah. Karena kejadian ini, Sangpil terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Tentunya Jay dan sisi kantor kaget dibuatnya. Sangpil harus dioperasi karena lukanya cukup serius. Tapi untungnya operasinya berhasil dan Sangpil berhasil melewati masa-masa kritisnya di ruang operasi. Jay untungnya diperbolehkan untuk menjenguk dan menemani Sangpil hingga Sangpil siuman. Sambil menemani Sangpil, Jay mengatakan kalau ia berjanji akan mengeluarkan Sangpil dari penjara dan membantu pemulihannya secepat mungkin. Suatu hari, Sangpil didatangi jaksa Sengbum dan membawa Scorpion, lalu menanyai Sangpil, karena dari bukti CCTV, tampaknya orang yang menusuk Sangpil adalah Scorpion. Namun ternyata Sangpil mengatakan kalau bukan dia pelakunya. Scorpion pun kaget, namun ada rasa berterima kasih pada Sangpil karena tak mengatakan dialah pelakunya. Sementara itu, di rumah Hakim Cha, terlihat Oju masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba membicarakan tentang penyerangan Sangpil karena takutnya hal ini ada sebuah kesalahpahaman. Sunja langsung berteriak mengusir terapis pijatnya karena takutnya dia menguping informasi ini. Di luar, Sunja memberinya uang dengan cara yang merendahkan, sambil berkata, jangan sampai informasi apapun yang ada di rumah Hakim Cha ini bocor keluar. Tapi tampaknya Ibu Jay punya rencana lain. Pada saat yang bersamaan, Jay menjenguk Sangpil di rumah sakit dan memberitahukan perkembangan kasusnya. Jay juga memberitahu tentang wanita berambut pendek yang mendatanginya beberapa hari lalu. Sangpil sedikit khawatir pada wanita itu. Jangan-jangan dia adalah mata-mata Hakim Cha. Lalu ketika dalam perjalanan pulang, Ibu Jay tiba-tiba mengirim pesan pada Jay untuk bertemu. Malam harinya, ia datang sesuai dengan janji dan memberikan beberapa informasi terkait apa hubungannya dengan Paman Choi dan mengapa bisa ia bekerja sebagai terapisnya Hakim Cha. Intinya, ia meyakinkan Jay bahwa ia ada di pihaknya Jay. Di sisi lain, Oju terlihat datang ke rumah sakit mengunjungi Sangpil sendirian. Setibanya di sana, Oju bertanya pada Sangpil apakah benar Hakim Cha ingin kau bebas dan ingin Jay menang dalam persidangan. Hubungan antara Oju dan Hakim Cha memang sedang renggang dan belakangan ini selalu berbeda pandangan. Namun tiba-tiba datang para anggota gangster yang rencananya akan membunuh Sangpil di rumah sakit itu. Ternyata anggota gangster ini dulunya adalah anak buah Paman Choi, tapi kini gangster itu diambil alih oleh Mang Be yang berkhianat dan menjadi suruhan Hakim Cha. Mengetahui kalau Oju juga ada di sana, Hakim Cha berkata, lenyapkan saja sekalian Sangpil dan Oju. Untuk kali ini, Sangpil dan Oju menjadi aliansi dan bertarung menghajar para gangster di sana. Akhirnya Sangpil berhasil keluar dari serangan bertubi-tubi itu dan selamat. Ia datang ke kantor untuk memastikan apakah kondisi Jay aman atau diserang juga. Untungnya Jay tidak menjadi incaran para gangster, dia aman. Keesokan harinya di rumah Hakim Cha, dia mulai mencurigai tukang pijat yang berasal dari Thailand karena semalam Mang Be memberitahu bahwa ada seorang wanita Korea yang berasal dari Thailand yang tiba-tiba pindah ke kota Gisong. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya persidangan lanjutan Sangpil pun kembali diadakan. Tiba-tiba semua orang dikagetkan dengan munculnya wali kota Oju yang bersedia menjadi saksi persidangan hari itu. Ternyata saat itu Oju menelpon Jay dan berkata dia bersedia bersaksi kalau Sangpil tak bersalah. Jay curiga apakah Oju menginginkan sesuatu karena tumben dia berbuat baik untuk Sangpil.
tapi Jae akhirnya menyetujuinya. Di persidangan, Ojo mengatakan bahwa yang membunuh pamannya Sangpil adalah ajudannya sendiri. Ojo membuat kejutan lagi dengan tiba-tiba bersujud meminta maaf kepada masyarakat Gisong karena ajudannya sudah berbuat seperti itu. Dengan kesaksian Ojo, maka akhirnya Sangpil pun dibebaskan dan sidang pun berakhir. Selesai persidangan, media langsung menyiarkan berita kalau Ojo adalah pemimpin Gisong yang bijak karena sikapnya di persidangan Sangpil tadi. Bahkan dia disejajarkan dengan Hakim Cha yang terkenal sebagai hakim bijak. Kemudian tiba-tiba Hakim Cha datang bersama dengan sekretarisnya. Hakim Cha datang dengan maksud ingin mengetahui alasan Ojo datang ke persidangan. Ojo berdalih dia mendapatkan ancaman dari seseorang dan memberikan sebuah foto. Itu adalah foto kejadian pembunuhan yang dilakukan Hakim Cha. Hakim Cha kaget dan bertanya dari mana foto ini. Ojo berkata dia mendapatkannya dari Sangpil ketika awal-awal dia datang ke Gisong. Tentu saja ancaman itu sebenarnya tak ada, namun dengan berkata seperti itu, Ojo berhasil meyakinkan Hakim Cha kalau dalang dari semua kekacauan ini adalah Sangpil. Kembali pada Sangpil, Jae dan para anak buahnya, mereka sedang menyusun rencana bagaimana caranya agar kejahatan Hakim Cha bisa terkuak semuanya. Setelah rencana selesai disusun, mereka pun bersiap mengeksekusinya di hari yang sudah ditentukan. Dan hari eksekusi pun tiba. Saat itu, Hakim Cha sedang bermain golf bersama dengan seorang pejabat dari Seoul. Di dalam pembicaraan mereka, ternyata Hakim Cha sedang mengincar posisi menjadi ketua Mahkamah Agung. Sementara itu, Jae dan Sangpil menemui reporter Gisong yang cukup berani dan memberikan bukti kejahatan Hakim Cha berupa sebuah foto pembunuhan ketika Hakim Cha menabrak seseorang hingga mati. Jurnalis ini terkejut dengan adanya foto tersebut. Namun untungnya, dia bersedia menyiarkan foto itu di media-media. Sementara itu, Sang Tujuh sedang berkumpul dan merayakan pengajuan Hakim Cha menjadi ketua Mahkamah Agung. Tiba-tiba Sunja malah bertanya kemana Ojo dan mengapa ia tidak datang pada saat yang seperti ini. Mendengar nama Ojo, Hakim Cha menjadi sangat marah. Ini semakin menyiratkan bahwa hubungan Hakim Cha dan Ojo sedang tidak baik-baik saja. Keesokan paginya, berita di TV menyiarkan sebuah foto yang memperlihatkan sebuah TKP pembunuhan dan Hakim Cha ada di dalam mobil di sana. Seluruh warga Gisong langsung heboh dibuatnya. Hakim Cha menilai kalau ini semua adalah perbuatan Ojo karena waktu itu Ojo memperlihatkan foto itu padanya. Kemudian di suatu siang, Sangpil bertemu dengan tukang pijat Hakim Cha dan bertanya alasan kenapa dia selalu ingin bertemu dengan Jae. Di akhir pembicaraan, tukang pijat itu berkata, "Terima kasih sudah menjaga putriku." Pernyataan ini membuat Sangpil sangat terkejut dan tidak menduga bahwa tukang pijat Hakim Cha ini adalah ibunya Jae yang tak lain tak bukan adalah orang yang menolong Sangpil dulu. Di kantornya, Hakim Cha ditelepon oleh pejabat tinggi dari Seoul agar segera membersihkan namanya akibat beredarnya foto tersebut. Kalau tidak, pencalonan Hakim Cha menjadi ketua Mahkamah Agung akan dicabut. Tapi pekerjaan Hakim Cha sebagai hakim di Gisong masih terus berjalan. Pada suatu hari, Hakim Cha memimpin persidangan sebuah kasus berat. Korban terbukti diruda paksa, dibunuh, lalu dipotong-potong untuk dibuang. Atas kejahatan berat ini, terdakwa pun diputuskan hukuman mati oleh Hakim Cha. Ayah dari si terdakwa terlihat tidak terima atas keputusan Hakim Cha ini. Lalu beberapa hari kemudian, Hakim Cha menggelar konferensi pers, memberikan pernyataannya atas foto dirinya yang tersebar di media beberapa hari belakangan. Hakim Cha berkata foto itu adalah hasil rekayasa, bukan foto asli. Namun tiba-tiba dari kerumunan, seorang pria muncul lalu memukul Hakim Cha dengan botol. Sisi ruangan langsung ricuh. Hakim Cha langsung diamankan dan dibawa ke rumah sakit. Berita ini langsung tersebar. Pelakunya ternyata adalah ayah dari terdakwa hukuman mati yang beberapa hari lalu Hakim Cha sidangkan. Sangpil yang melihat berita tersebut punya pendapat lain. Sepertinya ini adalah strategi Hakim Cha untuk menutupi isu foto Hakim Cha. Dengan adanya insiden ini bisa membuat masyarakat lupa akan foto pembunuhan tersebut. Sangpil pun mencari video penyerangan itu dari angle kamera lain. Dan waktu dilihat di videonya, terlihat jelas Hakim Cha sudah tahu orang tersebut akan mendatanginya dan akan menyerangnya. Jadi tampaknya insiden itu memang sengaja dibuat oleh Hakim Cha sendiri. Setelah beberapa hari berlalu, ketika di rumah sakit, Hakim Cha memutuskan untuk bertemu tersangka yang sudah menyerangnya dan membuat suatu pernyataan di depan wartawan dan rakyat yang hadir. Di hadapan para wartawan, Hakim Cha memutuskan agar pelaku tidak dihukum dan dia memaafkannya. Hal ini tentu saja membuat nama Hakim Cha kembali baik, bahkan berhasil mendapatkan lebih banyak simpati dari masyarakat Gisong. Scene beralih di kantornya Ojo, di mana ajudannya memberikan info terkait proyek Golden City yang ternyata sudah dihentikan oleh Hakim Cha. Tentunya hal ini bisa menimbulkan masalah besar bagi Ojo sendiri. Ia langsung mendatangi Hakim Cha. Karena jika benar proyek itu dihentikan, maka janji kampanyenya Ojo tak bisa ditepati dan warga Gisong bisa marah dan berdemo, membuatnya terlihat seperti wali kota yang buruk. Di dalam mobil, Ojo sudah tak bisa lagi membendung rasa marahnya yang ia tahan di rumah Hakim Cha tadi. Dia melampiaskannya pada ajudannya. Ajudannya hanya bisa menerima pukulan-pukulan Ojo sambil meminta maaf, padahal dia tak tahu salah dia apa.
Ajudan Oju yang bernama Guandong ini menenangkan dirinya di sebuah bar. Tapi dia juga mengamuk lantaran dia baru saja dihajar Oju, bosnya. Tiba-tiba Sangpil datang ke sana. Sangpil ingin mengorek info siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Paman Choi. Guandong yang sedang mabuk dibawa ke sebuah gudang dan diikat tangannya. Sangpil berpura-pura mengancam, berkata kalau Guandong sedang diikat di atas gedung dan bisa dijatuhkan kapan saja, persis seperti yang dialami Paman Choi dulu. Padahal sebenarnya dia hanya ada di lantai yang berlubang. Ternyata Guandong berkata dia mendapat perintah untuk membunuh Paman Choi dari Oju. Sangpil pun merekam pengakuan Guandong itu untuk dijadikan bukti. Bahkan di ponselnya Guandong, dia merekam sendiri ketika Oju memerintahkannya untuk menghabisi Paman Choi. Setelah mendapatkan semua bukti tersebut, Sangpil pun melepaskan Guandong. Esok harinya, bukti rekaman itu langsung tersiar di TV. Oju yang menonton berita itu langsung kaget bukan kepalang. Sementara itu, Jae yang sedang bekerja mendapatkan telepon dari ibunya, mengajaknya makan siang bersama. Ketika sudah sampai di tempat makan, Jae memakan makanan yang berisi udang di dalamnya. Ibu Jae itu langsung sadar Jae alergi udang dan menelepon ambulans. Tapi Jae kaget, karena hanya ada satu orang yang tahu di dunia ini kalau dirinya alergi udang. Jae pun sadar, sepertinya tukang pijat itu adalah ibunya sendiri. Ia pun meneleponnya karena ibu Jae sudah pergi duluan. Dalam percakapan itu, Jae berkata, "Kau pasti ibuku kan?" Ibu Jae hanya bisa terburu-buru menutup teleponnya, tak bisa menahan rasa harunya. Jae kemudian mendatangi tempat tinggal ibunya dan ternyata di sana sudah ada Sangpil. Jae sadar, Sangpil sepertinya sudah tahu duluan kalau wanita itu adalah ibunya, namun tidak memberitahukannya. Sementara itu, ibu Jae kembali ke rumah Hakim Cha dan mulai memijat Hakim Cha. Tapi Hakim Cha juga sudah tahu kalau wanita ini adalah ibu Jae. Dia langsung meringkus ibu Jae, menyuruh para pengawalnya untuk membawanya pergi. Tak lama kemudian, Jae kini mendatangi Hakim Cha dan bertanya di mana ibuku berada. Namun Hakim Cha berpura-pura tak tahu. Bukankah ibumu sudah mati 18 tahun lalu? Jae mulai mengamuk karena sepertinya Hakim Cha melakukan sesuatu pada ibunya. Sangpil menyusul ke sana dan langsung menenangkan Jae. Sementara itu, ternyata ibu Jae disekap para gangster anak buah Paman Choi dulu yang kini dipimpin oleh Manbe. Manbe ternyata berkomplot dengan Hakim Cha, mendapat perintah darinya untuk menyekap ibu Jae di gudang. Di sana juga ada Scorpion. Namun tak disangka, beberapa hari sebelumnya, Sangpil meminta bantuan Scorpion untuk menyelamatkan ibu Jae. Scorpion pun menyanggupinya, tapi ia harus berpura-pura supaya tidak ketahuan anggota gangster yang lain. Di sisi lain, ibu Jae juga sudah dipesankan oleh Sangpil, "Kita akan membuatmu seolah-olah kamu sudah mati lagi, agar kamu dan Jae bisa selamat dan berkumpul lagi." Sangpil yang sudah mengetahui kalau ibu Jae disekap oleh para gangster langsung mendatangi mereka bersama Jae. Manbe heran dari mana Sangpil tahu info ibu Jae disekap olehnya, tapi tentu saja Scorpion lah yang menjadi informan Sangpil selama ini. Jae hampir tak bisa mengendalikan dirinya dan bertanya di mana ibunya berada. Tapi Sangpil kembali mencoba menenangkannya karena percuma saja menekan para gangster itu. Dia punya rencana lain. Sangpil akan menggunakan Oju sebagai alat. Ia pun menelpon Oju dan berkata kalau posisi gangster di Gisong saat ini dikuasai oleh Manbe. Ngomong-ngomong, Oju ini sekarang jadi buronan polisi dan jabatan wali kotanya sudah dicabut karena kasus pembunuhan Paman Choi. Sangpil hanya meminta padanya untuk membebaskan ibu Jae dari Manbe dan sebagai imbalannya Sangpil akan membantunya dalam kasus pembunuhannya nanti. Akhirnya Oju menyetujui permintaan Sangpil ini. Tapi di saat yang bersamaan, sekretaris Hakim Cha yaitu Sunja mendapat perintah dari Hakim Cha untuk membunuh ibu Jae. Ia pun memerintahkan Manbe mengeksekusi perintah itu. Tanpa ia tahu, ternyata perintah Sunja itu terekam di CCTV. Rekaman CCTV itu kemudian diserahkan pada Hakim Cha sendiri. Ternyata Hakim Cha ingin membuat seolah-olah Sunja lah yang memerintahkan pembunuhan ibu Jae. Sementara itu, Oju sudah datang ke markas Manbe. Dia dan ajudannya langsung menghajar Manbe dan anak buahnya. Ketika Manbe lengah karena kedatangan Oju, Sangpil langsung datang dan menyelamatkan ibu Jae dibantu oleh Scorpion. Tong yang tadi berisi ibu Jae diganti oleh pemberat dan diceburkan ke dalam laut, seolah-olah ibu Jae ditenggelamkan. Manbe yang tak menyaksikan sendiri yakin kalau tong itu berisi ibu Jae. Ia pun menelpon Hakim Cha dan berkata kalau eksekusi sukses ia lakukan. Padahal ibu Jae sudah aman berada di mobil Sangpil dan kini dibawa ke tempat yang aman jauh dari jangkauan Hakim Cha. Sangpil kemudian menelpon Jae dan berkata kalau ibunya selamat dan kini ada di tempat yang aman. Jae yang mendengar itu bergegas ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, tangisan mereka pun tak terbendung. Akhirnya selama 18 tahun mereka terpisah, hari ini mereka bisa bersama lagi. Beberapa hari kemudian, Sunja yang sedang berjalan tiba-tiba dicegat pihak berwenang dan ditangkap atas kasus pembunuhan tukang pijat Hakim Cha. Ternyata rekaman CCTV itu sengaja dilaporkan Hakim Cha untuk membuat Sunja dipenjara. Sunja pun ditahan dan mulai diinterogasi. Namun dia masih belum memberitahu kalau perintah sebenarnya adalah dari Hakim Cha.
karena masih berpikir mungkin Hakim Cha akan membantunya. Namun ketika ia menelpon Hakim Cha malah tidak mau tahu dan menyuruh Sun Ja untuk mengakui kesalahannya saja. Kembali pada Sang Pil dan Jae, mereka kini mendatangi Jaksa Seung Bum dan berkata mereka akan menjadi pengacara Sun Ja. Tentu saja ini strategi Sang Pil, karena dengan Sun Ja di penjara, maka tak lama lagi dia bisa membuka kejahatan Hakim Cha juga. Di penjara, Sang Pil menemui Sun Ja dan mengajukan diri sebagai pengacaranya. Sun Ja tentu saja curiga kenapa Sang Pil ingin membelanya, padahal selama ini Sun Ja adalah bagian dari Hakim Cha. Tapi mengingat Hakim Cha yang telah membuangnya, Sun Ja akhirnya setuju Sang Pil menjadi pengacaranya. Setelah itu, Sang Pil pergi untuk mendatangi Oju dan memintanya menjadi saksi. Di sebuah gedung, Oju terlihat akan pergi bersama ajudan dan sekretarisnya. Tapi tak disangka, sekretarisnya menikam Oju dari belakang. Oju langsung menyadari, pastilah sekretarisnya ini disuruh oleh Hakim Cha untuk membunuh dirinya. Ternyata saat ini Hakim Cha sedang berusaha melenyapkan orang-orang terdekatnya agar ia nanti bisa bebas menjadi ketua di Mahkamah Agung. Untungnya saat itu Sang Pil tiba tepat waktu, langsung menghajar sekretaris itu dan menyelamatkan Oju. Sayang, Guandong si ajudan terluka parah akibat perkelahiannya dengan sekretaris itu dan mati. Oju kini merasa sangat marah karena Hakim Cha benar-benar tega ingin membunuh dirinya. Untuk membalas Hakim Cha, akhirnya Oju kali ini akan bergabung dengan Sang Pil untuk menghancurkan Hakim Cha. Dia akan datang sebagai saksi. Dan hari persidangan Sun Ja pun tiba. Dia didakwa atas pembunuhan tukang pijat Hakim Cha. Ketika Sun Ja diminta menjelaskan apa yang terjadi, dia sedikit ragu apakah dia harus berkata yang sebenarnya atau tidak. Hakim Cha melihat pada Sun Ja dan merasa yakin kalau Sun Ja tak akan menyebutkan namanya. Tapi ternyata Sun Ja memberanikan diri dan berkata bahwa pembunuhan itu dilakukan atas perintah Hakim Cha. Semua orang yang menyaksikan terkejut mendengarnya. Hakim Cha terlihat masih tenang dan mengelak kalau bisa saja Sun Ja mengarang cerita karena tak ada bukti lain lagi. Di tengah persidangan tiba-tiba pintu terbuka. Muncullah Oju yang selama ini buron, ternyata dia datang menepati janjinya pada Sang Pil. Hakim Cha tak memprediksi hal ini bakal terjadi. Sang Pil pun mempersilahkan Oju duduk menjadi saksi. Sang Pil kemudian memperlihatkan foto yang waktu itu dianggap rekayasa. Kemudian Oju bersaksi, foto itu adalah asli, bukan rekayasa. Orang yang ada di foto itu adalah aku dan Hakim Cha, ujarnya. Dia lalu bercerita, saat itu Hakim Cha menabrak seorang pejabat hingga mati, kemudian dia menyuruhku untuk membereskan mayatnya. Jadi untuk kasus Sun Ja juga, bukan tidak mungkin Hakim Cha menyuruh Sun Ja untuk membereskan tukang pijat itu, sama seperti yang ia lakukan 18 tahun lalu. Hakim Cha tak terima dirinya disudutkan seperti itu dan meminta bukti sumber foto. Dia tahu sumber foto itu adalah Ibu Jae dan saat ini sudah mati. Tapi ternyata dari bangku belakang Ibu Jae muncul. Hakim Cha hanya terdiam melihat orang yang seharusnya sudah mati kini bagaikan hidup kembali. Ibu Jae pun bersaksi kalau foto itu adalah asli dan dia sendirilah yang memfotonya. Kini Hakim Cha tak bisa berkutik lagi. Persidangan yang awalnya mengenai kasus Sun Ja kini berbalik malah menghakimi Hakim Cha sendiri. Akhirnya persidangan itu selesai dan kini Hakim Cha langsung dibawa untuk dipenjara. Ketika di luar kantor sidang, Sang Pil mendapat kabar kalau Oju kabur lagi. Ia pun segera pergi mencari Oju. Rupanya dia berniat kabur dan kini ada di pelabuhan. Para polisi langsung mengepungnya. Oju terlihat mengacungkan pistol sambil mengancam. Sang Pil menghampiri Oju dan berkata, jangan harap kau bisa kabur karena dendamnya pada Oju belum terbalaskan. Namun Oju menolak menuruti apa kemauan Sang Pil. Selama hidupnya dia bagaikan menjadi anjing bagi Hakim Cha disuruh-suruh. Kini dia ingin memutuskan sendiri bagaimana hidupnya itu. Lalu tanpa diduga dia menembak dirinya sendiri. Dan begitulah akhir dari Oju. Pembunuh ibu Sang Pil tewas oleh tangannya sendiri. Dengan matinya Oju dan ditangkapnya Hakim Cha, tak butuh waktu lama untuk pihak kepolisian menangkap semua pejabat yang ada hubungannya dengan Hakim Cha, terutama para anggota Sang Tujuh. Mereka pun ikut ditangkap karena selama ini terbukti melakukan korupsi dan kejahatan lainnya yang semuanya bersumber dari Hakim Cha. Kini kota Gisong telah bebas dari penjahat korup. Sang Pil dan Jae pun kini mendapat promosi untuk bekerja di Seoul, menemani Jaksa Seung Bum untuk menangani kasus-kasus besar di kota Seoul. Dendam masa kecil mereka berdua telah terbalas, namun pekerjaan mereka untuk membasmi para penjahat korup masih terus berlanjut. Dan kali ini, Seoul akan menjadi tugas mereka. Dan film pun selesai. Nah itulah guys, seluruh alur cerita dari drama Lawless Lawyer. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir.
Bolehlah like dan subscribe-nya jika kalian suka dengan video ini, supaya Mimin makin semangat untuk mengupdate alur cerita dari drama berikutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.